Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1, yang beranggotakan Mas Adam Nugraha, lalu ada Mbak Indah Fitria, ada saya Syifa Artianingsi, dan ada Mbak Yuna Kartika Saskia Putri. Untuk malam ini kami akan membahas mengenai judul makalah kami yang berjudul Analisa Sistem Perancangan Rekrutmen Karyawan Baru pada PT Lea Footwear Indonesia. Oke. Untuk pertama akan dibawakan oleh Mas Adam. Mas Adam diperkenalkan. Oke. Untuk latar belakang masalah, PT Lea Footwear Indonesia berdiri sejak tahun 2020, mempunyai produksi utama sepatu olahraga, dan dapat memproduksi hingga 12 juta pasang per tahun, dan diekspor hingga ke Amerika, Eropa, Australia. Sehingga meningkatkan devisa hasil ekspor. Dalam kegiatan proses rekrutmen di PT Lea Footwear Indonesia dapat dibilang kurang efektif dan efisien, karena pada umumnya perusahaan ini masih menggunakan sistem rekrutmen manual, yaitu seleksi terhadap berkas lamaran yang dikirim pelamar. Hal tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti data pelamar yang mudah hilang dan rusak. Diperlukan waktu yang lama dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan, dan juga adanya penumpukan arsip lamaran kerja. Lalu maksud dan tujuan, merancang sistem informasi berbasis web sehingga dapat mempermudah pelamar dan juga pihak perusahaan dalam melakukan proses seleksi calon karyawan. Untuk memberikan solusi dari masalah proses rekrutmen karyawan di PT Lea Footwear Indonesia. Lalu metode penelitiannya melalui pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Iya, dalam penelitian ini kami menggunakan metode SDLC, yaitu waterfall yang sering disebut metode mau ketutupan, metode model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Metode waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dari mulai analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Untuk tahapan-tahapan metode waterfall, yang pertama yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak, lalu kemudian dilanjutkan dengan desain perangkat lunak, lalu pembuatan kode program, dan terakhir pengujian. Untuk proses bisnis sistem berjalan yang berjalan saat ini pada PT Lea, yaitu pertama proses rekrutmennya dimulai oleh kepala bagian dengan meminta pegawai baru kepada HRD, lalu kemudian HRD membuat lowongan pekerjaan, dan pelamar nanti menerima lowongan pekerjaan yang diinformasikan lewat media sosial. Lalu nanti pelamar mengirim berkas berupa hard copy ke perusahaan PT Lea, nanti diterima berkas hard copy-nya oleh HRD dan dilakukan verifikasi berkas lamaran. Apabila tidak lolos akan dikembalikan lagi ke pelamar, dan apabila lolos HRD akan menginformasikan wawancara. Nanti setelah pelamar menerima informasi wawancara, pelamar akan melakukan wawancara dengan HRD, lalu nanti HRD menilai hasil wawancara. Nanti hasil wawancara itu diterima oleh kepala bagian dan pelamar. Pelamar apabila menerima wawancara, apabila pelamar lolos dalam wawancara, pelamar akan melakukan negosiasi bersama HRD dan pelamar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indah. Waktu dan layak dipersilakan. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Di sini permasalahan pokoknya kita yang pertama, masih manualnya sistem rekrutmen yang berjalan saat ini, sehingga data hard copy lamaran yang dikirimkan pelamar tidak tertata dengan baik dan mudah hilang.
Yang kedua, masih manualnya sistem tes yang dilakukan juga, sehingga memperlambat proses rekrutmen dikarenakan harus menyiapkan kertas lembar soal dan membutuhkan SDM lebih untuk memeriksa hasil tes yang dilakukan, sehingga memakan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, memperlambat proses pemilihan karyawan karena memakan waktu yang cukup lama untuk setiap prosesnya. Lanjut di sini pemecahan masalahnya. Maaf Kak, ketutup. Untuk pemecahan masalahnya, yaitu dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, pelamar dapat langsung mengirimkan lamarannya tanpa harus mencetak berkas dan mengirimkannya langsung yang memakan banyak waktu dan biaya. Juga dengan sistem tes yang dilakukan online, perusahaan pun dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen karena tidak perlu mempersiapkan kertas-kertas soal dan memakan banyak waktu untuk prosesnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Saskia. Oke, makasih Mbak Indah. Analisa kebutuhan software. Pada pelamar, pertama itu pelamar dapat mengirimkan berkas lamaran secara online. Lalu kedua, pelamar dapat melakukan tes secara online. Yang ketiga itu pelamar dapat melakukan wawancara secara online. Pada ARD dapat melihat detail pelamar, lalu kedua ARD dapat mengirim soal secara online, lalu yang ketiga itu ARD dapat melakukan wawancara secara online. Yang keempat itu ARD dapat menerima notifikasi kebutuhan karyawan baru dari kepala bagian. Lalu pada kepala bagian itu yang pertama kepala bagian dapat meng-request karyawan yang dibutuhkan, kedua itu kepala bagian dapat melihat detail pelamar, yang ketiga itu kepala bagian dapat ikut melakukan wawancara secara online. Dibikin itu dia pelamar punya hak akses buat input berkas, dia bisa input jawaban soal sama join wawancara, sama pelamar itu dapat akses buat lihat notifikasi lolos atau tidaknya. Terus di tampilan input berkas ini pelamar bisa nambahin berkas, edit berkas, sama ngapus berkas. Nanti tambah edit atau hapus itu masuk ke dalam tampilan data pelamar yang bisa disimpan oleh pelamar. Lalu pelamar juga bisa input jawaban soal sama join wawancara. Di sini pelamar dapat link untuk join wawancara, lalu pelamar dapat menambah, mengedit, dan menghapus jawaban soal psikotes yang diberikan sama HRD di webnya. Lalu dari tambah soal jawab, hapus, dan edit ini ditampilkan di tampilan keseluruhan soal dan jawaban dan yang bisa disimpan oleh pelamar. Dan di web itu nanti ada notifikasi lolos atau tidaknya pelamar yang bisa dicek langsung oleh pelamarnya. Oke. Pelamar usulan. Di sini HRD melakukan login dengan pilih menu login. Lalu sistem menampilkan form login. Berikutnya untuk HRD mengisi username dan password. Jika salah akan kembali ke menu utama dan benar akan tampil ke menu pilih loker yang diinginkan, lalu menjawab soal yang diberikan oleh HRD dan melakukan wawancara. Di menu pilih loker yang diinginkan itu ada menu tambah berkas, edit berkas, dan hapus berkas. Ini dilakukan oleh si pelamar yang dicek oleh bagian HRD. Lalu setelah itu, setelah dilakukan pengecekan berkas, HRD menampilkan dan memberikan soal-soal untuk dikerjakan oleh pelamar. Yang mana di menu tersebut, pelamar dapat melakukan tambah, edit, dan hapus. Setelah jawaban berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan wawancara bersama HRD dan kepala bagian. Dari alur tersebut dapat dilihat notifikasi lolos atau tidak lolos yang dikirim untuk pelamar setelah proses keseluruhan selesai. Berikutnya akan dijelaskan oleh
Siva. Berikutnya yaitu use case kepala bagian. Di sini kepala bagian melakukan login, lalu kepala bagian dapat meminta request karyawan baru yang nantinya akan ditampilkan di notifikasi HRD. Lalu kepala bagian bisa join wawancara. Sama kepala bagian dapat akses untuk menampilkan data pegawai yang dikirimkan oleh HRD. Untuk selanjutnya, maaf Mas Adam, selanjutnya. Untuk selanjutnya, kelas diagram akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Terima kasih Kak Siva. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagramnya meliputi data pelamar. Pertama login user, yang kedua data pelamar. Setelah itu ada lowongan kerja, jadwal tes, kemudian ada hasil tes. Ini gambaran untuk database webnya ya. Jadi di sini ada, ya masih kelas dulu Mas. Ya. Di login user itu ada ID user, username, password, level, nama. Itu bisa diakses di database-nya nanti. Ini sekilas untuk gambaran kelas diagramnya. Lanjut Kak. Ada sequence diagram. Di sini lanjutannya dari kelas diagram ya, prosesnya. Dari mendaftar, pelamar mendaftar, upload berkas lamaran. Habis itu HRD memverifikasi berkas lamaran, menampilkan info jadwal tes kepada pelamar, menginput nilai tes, dan menerima semua hasil tes wawancara. Sehingga muncullah laporan rekrutmen siapa yang akan lolos. Kurang lebih begini tampilannya. Lanjut, next akan dibacakan Kak Saskia. Terima kasih Mbak Indah. Di sini ada deployment diagram. Di sini terdiri pakai web servernya ada Frontex, ada Stel, ada HRD, ada Exam. Lalu di sini kita menggunakan database-nya pakai MySQL database. Lalu di sini itu kita menggunakan browser. Next, Mas. Mas Adam, next Mas. Udah. Mana? Di sini ada implementasi. Pada tahap implementasi akan dilakukan penerapan rancangan sistem ataupun basis data ke dalam bahasa pemrograman. Adapun kebutuhan implementasi adalah sebagai berikut. Jadi operating system ini kita menggunakan Windows 7 atau 10 dan memorinya RAM-nya ini kita pakai 4 GB, lalu bahasa pemrogramannya kita pakai PHP, database kita menggunakan MySQL. Lanjut, Mas. Oke. Di sini tampilan aplikasinya. Di sini ada From Login. From Login ini terdiri dari username dan password. Lalu nanti pelamar ini bisa login atau cancel. Oke. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Adam, Mas. Ya, berikutnya ada form pelamar.
Di sini untuk pelamar yang baru bisa dilakukan pengisian di menu form pendaftaran karyawan baru. Untuk tampilannya bisa dilihat seperti ini. Ada NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor telepon, jenis kelamin, status, agama, dan lain sebagainya untuk diisi oleh pelamar baru. Lalu berikutnya ada tampilan dari form login user. Di sini untuk dibuatkan ID user, username, password, level, nama, dan jabatan dari atau untuk login ke sistem rekrutmen. Berikutnya ada tampilan dari hasil tes. Di sini ditampilkan ID pelamar, hasil nilai, dan statusnya. Lalu berikutnya ada testing. Untuk testing atau pengujian ini yang diuji itu ada fitur login, lalu detail pengujiannya itu input data login, jenis pengujiannya menggunakan black box. Kedua, form pendaftaran karyawan. Yang pertama, detail pengujiannya di penambahan data pelamar, mengedit data pelamar, dan menghapus data pelamar. Jenis pengujiannya black box. Lalu ketiga, form login, menambahkan data user, lalu mengedit data user, dan menghapus data user. Pengujiannya black box. Terakhir, keempat, hasil tes. Detail pengujiannya melihat hasil tampilan dari data hasil tes. Jenis pengujiannya black box. Berikutnya dijelaskan oleh Siva. Baik. Makasih Mas Adam. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu menggunakan metode waterfall merupakan strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya metode ini, perusahaan dapat lebih mudah dan lebih cepat untuk merekrutmen karyawan baru, serta hasil dari rekrutmen juga lebih cepat didapatkan. Untuk sarannya, sebaiknya perusahaan dapat menggunakan metode waterfall dengan baik, karena hal itu juga dapat mempermudah dalam proses perekrutan karyawan baru. Dan dengan dilakukannya penelitian dan perancangan aplikasi untuk rekrut karyawan baru, sebaiknya perusahaan dapat memutuskan untuk menerapkan hal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 malam ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.